Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na. Orang tua kami, saudara kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak orang muslim dengan muslim lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata, apabila tetangga wafat, maka hendaklah kalian melayatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal janazata, siapa yang datang melayat lalu dia menyalati jenazah tersebut, wa syahida dafnaha, setelah itu dia antarkan ke kuburannya, falahu qirotani, maka orang itu mendapatkan pahala 2 qirot. Siapa yang menyalatinya mendapatkan 1 qirot, diantar sampai ke kuburnya mendapatkan 2 qirot. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud qirot ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 qirot itu sebesar Jabal Uhud. Ini luar biasa, Pak. Orang tua kami, saudara kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai masalah kematian itu berbeda-beda, Pak. Ada kata Nabi, orang yang mengalami kematian itu ibarat ditebas sebanyak 100 kali, Pak. Jadi ada orang yang mengalami sakarat, itu sakitnya ibarat ditebas sebanyak 100 kali tebasan. Ada orang yang mengalami kematian, itu sakitnya ibarat seekor kambing yang langsung dikuliti, Pak, langsung ditarik kulitnya. Ada juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang di saat sakarat ibarat rambut yang ditarik dari dalam debu, begitu halus, tidak meninggalkan bekas. Makanya dulu, Pak, kami diajari, di samping kita berusaha terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dulu guru tak mengajarkan doa, insyaallah mudah-mudahan katanya doa itu berberkah. Doa itu diantara hikmahnya, manfaatnya untuk memudahkan ruh kita dicabut oleh malaikat Israel. Dan wirid itu adalah wirid yang senantiasa dibaca oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu guru tak ajarkan, Pak. Kita selesai sholat, selesai memberi salam, apakah selesai memberi salam atau selesai berdoa, kita membaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Lalu itu diusapkan di ubun-ubun, Pak. Subuhun kudusun rabbuna, maha suci Tuhan kami, wa rabbul malaikati warruh, Tuhan segala malaikat dan Tuhan malaikat Jibril alaihi salam. Setelah itu diusapkan di ubun-ubun, Pak. Nah, itu. Jadi itu diantara amalan yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan Nabi juga, Pak, setelah berdoa, Nabi juga berdoa. Jadi Nabi itu setelah selesai berdoa, beliau mengusap wajahnya, lalu Nabi membaca
Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazna. Nah itu Pak doanya ketika kita selesai sholat ataukah selesai berdoa, kita perlu satu aja. Ya. Jadi Nabi berdoa, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazna. Lalu diusapkan di wajah Pak. Di antara berkah doa tersebut atau faedah manfaat doa tersebut, insya Allah Allah akan menjaga kita dari yang dinamakan sifat pikun di kala tua Pak. Nah itu di kala tua. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, dan doa ini termaktub di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Ya. Jadi saya ulangi, subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihi salam melintas di atas sebuah kuburan. Nabi Isa alaihi salam dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah mampu menghidupkan orang mati. Dia kembali menghidupkan orang mati Pak dengan izin Allah. Kubur itu terbelah, keluar penghuninya. Bertanya Nabi Isa alaihi salam, siapakah anda gerangan ini? Kata penghuni kubur tersebut, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya adalah Sam bin Nuh. Saya adalah Sam bin Nuh. Sudah berapa lama anda di dalam kuburan? Kata Sam bin Nuh, ya Nabi Allah, saya sudah 10.000 tahun di dalam kuburan, dan sampai sekarang saya masih merasakan yang dinamakan sakitnya sakaratul maut. Saya ulangi Pak. Kata Sam bin Nuh, saya sudah 10.000 tahun di dalam kuburan, sampai sekarang saya masih merasakan yang dinamakan sakitnya sakaratul maut Pak. Makanya kita di dunia ini ibarat orang yang merantau, hanya singgah sebentar lalu akan melanjutkan perjalanan berikutnya Pak, yaitu berada di dalam kubur. Kalau manusia mati, yutsbi'uhu thalathatun, maka dia akan diikuti oleh 3 hal. Diikuti oleh keluarganya, hartanya, lalu amalnya. Di saat manusia telah dikuburkan, di saat manusia telah dikebumikan, fayarji'u ithnani, maka 2 hal akan kembali ke rumah, yaitu keluarga dan harta benda. Fayabqa wahidun, yang tersisa hanya 1, yaitu amal ibadah kita Pak. Makanya kita di dunia ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Di malam-malam sebelumnya kita sudah bahas Pak, anggota badan yang kita gunakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bumi yang kita tempati berpijak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis, man taba taubatan nasuha, siapa saja yang telah melakukan kesalahan lalu dia taubatan nasuha, bertobat kepada Allah, diberikan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ansallahu ta'ala jawarihahu, anggota badan yang dengannya dia berbuat dosa itu akan lupa di hari kemudian, sehingga dia tidak akan menjadi lawan bagi kita di hari kemudian. Yang kedua, ansallahu ta'ala al-hafazah, Allah menjadikan malaikat yang mencatat amal kebaikan keburukan kita itu akan lupa di hari kemudian, kita tidak dilapor Pak. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansallahu biqa'al ardi, bumi, tanah yang ditempati berpijak itu akan dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, tempat yang kita hari ini gunakan sholat itu akan melapor di hadapan Allah. Makanya di antara sunnah Rasul Pak, tapi ini kalau memungkinkan,
Di antara sunnah Rasul, kalau misalnya kita sholat sunnah di sini, sholat wajib di sini, sholat fardu, sebentar setelah ingin sholat sunnah, kita pindah sedikit. Supaya apa? Supaya banyak yang menyaksikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memungkinkan, ya. Karena terkadang Pak kami mendapati ucapan-ucapan curhat dari orang-orang tua. Nah, biasa kita baru memberi salam, itu anak-anak muda sap-sap di depan, itu sudah lompat ke belakang, lari ke belakang seakan-akan ini paha mau diinjak. Tapi insya Allah di sini tidak ada, Pak. Saya mendapatkan banyak cerita seperti itu di luar sana, Pak. Jadi artinya apa? Kalau tempatnya memungkinkan, ya kita geser sedikit. Supaya apa? Banyak yang menyaksikan kita di hari kemudian. Orang tua kami, saudara kami yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali, Pak. Jadi kata Rasulullah, di antara hak orang muslim terhadap orang muslim, jika tetangga kalian wafat, maka hendaklah kalian melayat. Kafabil mauti, cukuplah kematian itu menjadi penasihat bagi kita, Pak. Hari ini boleh jadi saudara kita yang wafat, dia yang kita antar, boleh jadi keesokan harinya justru terbalik, kita yang diantar, Pak. Ya, kita yang diantar. Setelah kita mengalami kematian, Pak, tidak ada yang kita bisa lagi perbuat. In qata'a amaluhu illa min thalathin. Kita tidak mampu lagi berpuasa, tidak mampu lagi melaksanakan ibadah sholat. Hanya tinggal 3 yang kita harapkan. Waladin sholihin, doa dari anak-anak yang soleh. Di antaranya shadaqatin jariyatin, sedekah infak yang senantiasa kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kurang sempurna iman seseorang, kata Allah, apabila dia tidak menginfakkan sebagian daripada harta yang paling mereka cintai. Satu pertanyaan, Pak. Kira-kira yang mana lebih kita sayang, uang 2.000 atau 100.000? Kalau yang cuman mohon maaf, ini cuman kalau pesawat akhirat lewat di depan kita, celengan, kalau dari awal pertama sampai malam terakhir 2.000 terus. Sementara di lemari di ATM ada 50.000, ada 100.000, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kurang sempurna. Jadi sekali-kali ya selipkan 100.000, 50.000. Itu, Pak, bukan untuk masjid, bukan untuk siapa. Itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan iblis. Iblis, sini, saya mau tanya beberapa hal kepada Anda. Silakan ya Rasulullah. Kata Nabi, di antara pertanyaannya Nabi, bagaimana jikalau engkau mendapati umatku berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata iblis yang pertama, ya Rasulullah, seketika itu saya seperti orang yang digergaji. Lehernya itu seperti digergaji, Pak. Apa yang menyebabkan itu? Kata iblis, bagaimana tidak ya Rasulullah? Harta yang kita punya, itu kita yang menjaganya. Tapi sementara harta yang kita sudah infakkan di jalan Allah, ketika kita mati, maka harta itulah yang akan menjaga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Jadi apa yang kita infakkan, apalagi di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan, mari kita, Pak, memacu diri. Kalau tidak mampu memperbanyak ibadah sunnah, kita memperbanyak membaca Quran. Kalaupun membaca Quran kita tidak mampu, maka silakan memperbanyak berwirid, membaca wirid, bertasmih, bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita
bekal yang kita persiapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum